Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemimpin gangster bernama Seikang yang sedang berkeliling untuk memantau situasi dan kondisi sebuah pasar yang notabene merupakan wilayah kekuasaannya. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang datang untuk menyerahkan uang setoran rutin yang harus disetorkan setiap hari. Setelah menerima uang setoran itu, Seikang tiba-tiba menerima telepon dari anak buahnya bernama Kuntai. Namun siapa sangka, telepon Kuntai ternyata digunakan oleh seorang pria tak dikenal. You want to know why? Come with me. Pria yang menelpon Seikang ternyata bukanlah anak buahnya, melainkan seorang detektif profesional bernama Bai-an yang berniat membalas dendam atas kematian anak dan istrinya. Guys, whoever kills the fuckman will get the money from Kuntai. Dalam keadaan terpojok, Seikang akhirnya mengaku bahwa memang dialah orang yang memerintahkan anak buahnya menghabisi keluarga Bai-an. Namun kenyataannya pembunuhan itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, karena ternyata Seikang hanyalah seorang eksekutor yang menerima perintah dari seseorang untuk menghabisi keluarga Bai-an. I was just getting paid to do what boss said. Jin Haohe is your boss. Where can I find him? I don't know. Huh? Okay. All I know is a driver. Driver was the boss. We met a couple times. I heard from him. In home, he picks at the Jiaqi meadows every day. Tell me the plate number. Jiaqi. Berbekal informasi dari Seikang, Bai-an kemudian pergi ke sebuah sekolah menengah pertama untuk mencari pelaku lain yang juga terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Kebetulan anak dari pelaku bersekolah di sana, dan menurut informasi sang pelaku juga diketahui selalu datang untuk menjemput putrinya sepulang sekolah. Saat sudah berada di lokasi, Bai-an melihat sebuah mobil dengan nomor polisi yang persis seperti yang diceritakan oleh Seikang. 我爸呢？你爸爸有事儿，先回家等你。你也可以回来，我自己过去。来，公主，请上车。 Demi membalas dendam atas kematian istri dan anaknya, Bai-an terlebih dahulu mendekati putri si pelaku bernama Tinghe, di mana secara diam-diam ia menyelipkan sebuah alat pelacak ke dalam tas gadis kecil tersebut agar dapat mengetahui lokasi tempat tinggalnya. Meski aksinya sempat diketahui oleh pengawal pribadi Tinghe bernama Zheng Wu,
Zheng Wu sama sekali tidak menyadari bahwa Bai An telah berhasil memasukkan alat pelacak ke dalam tas putri majikannya itu. I'm sorry. Are you okay? 快点，对不起。 Sejenak kita tinggalkan dulu persoalan dendam yang tengah menyelimuti Bai An dan beralih ke Ting He yang saat ini baru saja tiba di rumahnya. Saat itu ia sudah ditunggu oleh ayahnya bernama Ying Hao untuk makan bersama. Namun sebelum makan, sang ayah lebih dulu mengingatkan tentang tata krama di meja makan, yaitu memintanya untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Ketika sedang menunggu Ting He berganti pakaian, asisten pribadi Ying Hao bernama Lu Ping tiba-tiba buka suara. Dengan resah, ia menjelaskan terkait salah satu ekspedisi logistik mereka yang baru saja terciduk kepolisian membawa beberapa barang haram. Saat itu Lu Ping mencurigai beberapa karyawan nakal yang diduga memanfaatkan pekerjaannya untuk mengirimkan barang tersebut. 警方接到举报，从我们的货物里面查到了毒品。为什么会这样？家庭的毒品犯罪，怀疑公司员工里有人私下跟毒贩在勾结。我会查清楚的。毒品，万一毒品的事传开的话，当地政府一定有很大的压力。只要我们公司顾了面前的事，就很大问题了。你去处理一下。 Setelah Ting He datang dan duduk di meja makan, sang ayah yang baru saja menerima panggilan dari kepala sekolah terkait perilaku putrinya, menanyakan apa benar Ting He melakukan perundungan terhadap seorang siswa di sekolahnya. Jika tuduhan itu memang benar, Ying Hao berharap putrinya segera menghentikan perilaku tersebut dan menjalani kehidupan layaknya seorang siswi pada umumnya. 学校发生什么事？没什么呀。那为什么校长打电话给我，说叫我千万不要窃为学校制作？ 我哪知道，校长有什么事不会提前跟我汇报是？ 你好，这中间会不会有什么误会？ 误会。 Karena merasa sudah tidak dipercaya oleh kepala sekolah maupun ayahnya sendiri, Ting He akhirnya menjelaskan kronologi yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa justru dialah yang menjadi korban perundungan itu. Namun ironisnya, mengapa dia yang malah menjadi pelaku atas kejadian tersebut? 校长已经找到我这里来，你还在撒谎？ 是他们先惹我的。遇到欺凌和不公正要勇敢的反击，是你教我的。我叫你反击，不是叫你闯过。你还敢威胁校长？你在这里读书，我花了多少钱？你什么都不知道。我不喜欢这所学校和家庭，我根本想住在这里。这里是你家，你要去哪里？这不是我的家，有我妈在的地方才是家。你根本不关心别人，你只关心你自己，关心你的生意。婷婷，你别说了，你根本不关心别人真正需要的是什么。在你眼里，什么事情都能用钱解决。 Setelah menyadari sikapnya yang terlalu keras kepada putrinya, Ying Hao pun memutuskan membawa Ting He untuk menemui ibunya yang tinggal di Tiongkok, di mana ia meminta Lu Ping untuk memesan tiket pesawat untuk keberangkatan besok pagi. 卢比，明天帮我订最早的航班，我要回国去看到妈妈。 Namun tanpa mereka sadari, seluruh percakapan itu didengar oleh Bai An melalui alat pelacak yang sebelumnya ia sembunyikan di dalam tas Ting He. Dan begitu mengetahui bahwa Ying Hao dan putrinya akan berangkat ke bandara, Bai An pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melampiaskan dendam atas kematian istri dan putrinya itu. Di sisi lain, Saikang didatangi oleh seorang pria bernama Tai Long yang datang bersama anak buahnya bernama Yan Ling. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Tai Long bermaksud menggeledah tempat tersebut, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas narkoba miliknya yang berhasil disita oleh pihak kepolisian. Hal itu membuat Tai Long tentu saja merugi hingga jutaan dolar. Tak mampu menahan emosinya, ia pun memerintahkan Yan Ling untuk menghabisi Saikang beserta anak buahnya saat itu juga. Keesokan harinya, Ying Hao dan Ting He bersiap-siap berangkat menuju bandara untuk pulang ke Tiongkok. Sebelum berangkat, Ying Hao mengaku bahwa perkataan Ting He kemarin akhirnya menyadarkannya
Ia pun menyadari bahwa selama ini ia sudah mengabaikan perasaan putrinya itu. 如果你妈妈看见你现在的样子， Saat hendak masuk ke dalam mobil, Yinghao menerima laporan dari Luping yang memberitahukan bahwa pihak kepolisian sedang memeriksa narkoba yang berasal dari gudang logistik milik mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, jumlah narkoba tersebut ternyata sama dengan barang bukti yang ditemukan dalam kasus serupa 3 tahun yang lalu. Luping juga mengatakan bahwa saat ini ia sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar kasus tersebut tidak sampai dipublikasikan ke ranah publik. 表达一些感谢，成本方面别下意。 Di sisi lain, Bayan yang telah menyusun rencananya terlihat terus memantau pergerakan mobil yang ditumpangi Tinghe melalui alat pelacak. Sebelum beraksi, Bayan terlebih dahulu menentukan posisi dan lokasi yang tepat untuk melancarkan aksinya, yaitu menghabisi Yinghao beserta anak buahnya. Di tengah perjalanan, mobil rombongan Yinghao tiba-tiba terhenti ketika melihat beberapa orang yang sedang cekcok di tengah jalan. Namun ternyata mereka adalah anak buah Tai Long yang memang sengaja menghadang untuk membawa Yinghao pergi ke suatu tempat. Saat itu Zheng Wu meminta rekannya yang tersisa untuk segera membawa Tinghe ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya mencoba mengejar truk yang membawa Yinghao pergi. Namun sialnya baru saja ia berhasil menaiki truk tersebut, Zheng Wu ternyata sudah ditunggu oleh Yang Ling si Ratu Kapak. Dari kejauhan, Bayan mendengar suara tembakan yang membuatnya segera bergegas menuju sumber suara. Sesampainya di sana, ia melihat Tinghe yang sedang berada dalam bahaya. Meski masih menyimpan dendam terhadap ayah gadis tersebut, Bayan tetap memilih menyelamatkannya dan membawa Tinghe ke tempat yang lebih aman. Follow me or die here. Singkat cerita, kita kemudian diperkenalkan dengan mitra bisnis Yinghao bernama Clay. Saat itu Clay sedang berada di kediamannya bersama seorang petinggi pemerintah yang sebelumnya sempat tampil dalam sebuah acara televisi, di mana dalam siaran tersebut, si petinggi pemerintah sempat menyebut Clay sebagai dalang di balik berbagai kejahatan di wilayah Jihati. Ucapan tersebut membuat Clay pun murka, sehingga ia menculik istri dan anak petinggi pemerintah tersebut, lalu menghabisi keduanya tepat di hadapan sang suami. Tak lama kemudian Yinghao tiba di kediaman Clay, di mana Clay menyerahkan selembar dokumen kepada Yinghao dan memintanya untuk menandatangani surat tersebut yang berisi perjanjian pengalihan kepemilikan perusahaan. Namun Yinghao menolak. Ia yakin bahwa saat ini hanya perusahaannya yang masih terbebas dari inspeksi pihak kepolisian. Di tempat lain, Bayan membawa Tinghe ke sebuah markas persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan di sana, Tinghe menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang buronan yang dituduh telah menghabisi keluarganya sendiri. Namun Bayan menyangkal tuduhan tersebut. Bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa ya Tinghe lah yang telah membunuh istri dan anaknya. Meski demikian, karena Tinghe bukan target balas dendamnya, Bayan pun meminta gadis kecil tersebut untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. You dad is the man who killed him.
Without me, you already dead. Get out of here. Go! Thank you. You saved me. Sementara itu Luping yang mulai mengkhawatirkan keselamatan Yinghao dan Tinghe. Ia pun segera menghubungi Zheng Wu, bermaksud menegurnya karena dianggap telah gagal melindungi majikan mereka. Di tengah percakapan, Zheng Wu meminta Luping mengirimkan rekaman CCTV saat Tinghe berada di sekolah kemarin, agar dia bisa mengetahui identitas orang yang telah membawa putri majikannya itu. 赶快把监控发我。吴征，我告诉你不要乱来，警察已经来过了。 Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun pastinya Luping tampak terkejut setelah mengetahui rute yang dilalui para penculik. Dan saat itulah, ia seolah mulai menyadari siapa dalang dibalik penculikan Yinghao. Tak lama kemudian, Tinghe menelpon Luping untuk memberitahukan lokasi keberadaannya. Namun Luping justru memperingatkannya agar tidak mempercayai siapapun, termasuk Zheng Wu yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan keluarganya. 也包括吴真，对吗？ Karena ketakutan, Tinghe memilih bersembunyi di balik telepon umum. Tak lama kemudian ia melihat sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli, dan ia pun segera menghampiri mobil tersebut dengan harapan bisa meminta pertolongan. Namun tanpa Tinghe sadari, polisi itu ternyata polisi gadungan yang tergiur oleh hadiah dari pasar gelap, di mana seseorang telah memasang imbalan sebesar $1 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Tinghe. 小心啊！ 你好，长官，我是巡逻警员弟弟街坊563。这个过失集团千金，太好了，我们接到报警，现在局里警察都在街上跑查，这里我都已经处理好了，你放心吧，先回去吧。是，长官。知道。我俩。 Beruntung Bayan datang tepat pada waktunya, dan ia pun kembali menyelamatkan Tinghe dari bahaya. He's dead. Just get out. Let's go. Sesampainya di sana, Tinghe bertanya bagaimana Bayan bisa menemukannya dengan begitu mudah. Sebagai jawaban, Bayan pun akhirnya menunjukkan alat pelacak yang selama ini ia sembunyikan di dalam tas Tinghe. Mengetahui hal itu, Tinghe terlihat terkejut karena baru menyadari bahwa Bayan waktu itu sengaja menabraknya di parkiran sekolah dengan tujuan menaruh alat pelacak ke dalam tasnya. Saat itulah Tinghe mulai merasa ada sesuatu yang janggal, dan ia pun seolah tidak bisa lagi percaya kepada siapapun. 不知道该相信谁了。那些绑匪早有准备，但行程路线又只有吴真知道。 Karena merasa Luping dan Zheng Wu sudah tidak bisa dipercaya, Tinghe akhirnya mengajak Bayan bekerja sama untuk menemukan sang ayah karena ia sadar bahwa tujuan utama Bayan adalah membalas dendam kepada ayahnya. You should understand what that means. I know. Di momen itu Tinghe menjelaskan alasan mengapa ia ingin bekerja sama dengan Bayan. Ia berusaha meyakinkan bahwa ayahnya sangat membenci narkoba, dan dia juga yakin bahwa ayahnya adalah sosok yang baik, sehingga tidak mungkin ia membunuh istri dan anak Bayan. You are nothing but a problem. No, I'm not a problem. I'm the only lead you have right now. Keesokan harinya, Bayan dan Tinghe pergi ke sebuah pabrik logistik untuk mencari petunjuk dari para mantan anak buah Yinghao. Mereka adalah orang-orang yang beberapa tahun lalu dipecat oleh Yinghao, hingga akhirnya mereka memilih menjadi kriminal yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Sesampainya di sana, Tinghe memasuki area logistik untuk mengalihkan perhatian petugas keamanan, sehingga Bayan bisa menyusup ke dalam tanpa menimbulkan kecurigaan. Hingga akhirnya Bayan pun berhasil masuk dan mendapat informasi tentang keberadaan seorang pria bernama Paluntak. Dan tanpa berlama-lama, Bayan bersama Tinghe pun segera pergi menuju ke kawasan Pasar Lese, yaitu tempat di mana si Paluntak saat ini berada. You would be like the phone if you let anyone else know. Saat sudah berada di Pasar Lese, Tinghe segera menghampiri seorang pria berkepala plontos dan memintanya agar diantarkan kepada si Paluntak. Sementara Bayan diminta untuk tetap menunggu dan mengawasinya dari dalam mobil. Namun si botak yang mewaspadai gerak-gerik Tinghe langsung menyita tasnya sebelum diizinkan masuk ke ruangan pribadi si Paluntak.
Di sana Ting He mencoba meminta Paluntak untuk membantu menyelamatkan ayahnya. Namun Paluntak langsung menolak permintaan tersebut karena ia masih sakit hati atas perlakuan Ying Hao yang telah memecatnya bahkan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun di momen itu Paluntak secara tidak sengaja mengatakan bahwa Clay adalah gembong narkoba yang memakai jasa ekspedisi ayahnya sekaligus orang yang telah menculik Ying Hao sang ayah. Alih-alih menyuruh Ting He segera pergi, Paluntak justru memiliki rencana jahat di mana ia berniat menculik gadis itu demi meminta uang tebusan. Menyadari niat jahat Paluntak, Ting He yang ketakutan pun mencoba berontak dan berusaha melarikan diri. Namun tindakannya justru membuat Paluntak menjadi murka. Dan ketika ia berniat memotong tangan gadis kecil tersebut, siapa sangka justru inilah yang terjadi. Bayan berhasil masuk dan menyelamatkan Ting He di waktu yang tepat. Dan dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, ia pun dengan mudah melumpuhkan anak buah Paluntak. Sialnya saat Bayan dan Ting He hendak berangkat menuju Hotel Jatilama, mereka tiba-tiba dihadang oleh puluhan anak buah Paluntak. Lagi dan lagi mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran Yan Ling yang selalu membawa kapak, di mana kapak tersebut seolah menjadi sumber dari kekuatannya. Tak lama kemudian Zheng Wu juga tiba di sana dengan tujuan menyelamatkan Ting He. Namun, mengingat ucapan Luping sebelumnya yang berpesan agar jangan percaya kepada siapapun, membuat Ting He ragu terhadap Zheng Wu dan memilih pergi bersama Bayan. Singkat cerita, malam pun tiba. Melihat kondisi Bayan yang cukup parah akibat mendapat luka bacokan dari kapak Yan Ling, membuat Ting He pun merasa kasihan dan berinisiatif untuk mencari rumah sakit terdekat. Namun bukannya menemukan dokter rumah sakit, ia justru bertemu seorang dokter hewan yang akhirnya dipaksa menjahit luka Bayan itu. Saat Bayan menanyakan lokasi Hotel Jatilama, sang dokter dengan ramah memberitahu lokasinya yang ternyata tidak jauh dari tempat mereka berada. Sesampainya di sana, Ting He pun memesan satu kamar untuk mereka tempati malam itu. Namun wanita pemilik hotel sempat tidak percaya kalau Bayan dan Ting He merupakan ayah dan anak. Namun pada akhirnya wanita itu pun memberikan sebuah kunci dan menunjukkan kamar yang akan mereka tempati. Namun tanpa mereka sadari bahwa wanita pemilik hotel tersebut merupakan bagian dari anak buah Clay, hal itu terbukti ia langsung menelpon Paman Jiu untuk segera memburu Bayan. Beruntung Bayan menyadari bahwa Paman Jiu, yaitu orang yang ia cari, juga datang bersama komplotannya ke penginapan tersebut. Sehingga ketika mereka membuka pintu, ya,
Bayan lagi-lagi dengan mudah menghabisi semua komplotan itu seorang diri. Sampai akhirnya, ketika ia berhasil melumpuhkan orang yang ia cari yaitu Paman Jiu, Bayan langsung memaksanya untuk memberitahu keberadaan Clay. Setelah mengetahui informasi bahwa saat ini Clay sedang berada di pinggiran hutan dekat sebuah dermaga sungai, Bayan tiba-tiba mendengar suara teriakan Ting He yang sedang dalam bahaya, dan tanpa pikir panjang ia segera menyelamatkannya dan membawa bocah perempuan itu pergi dari sana. Namun ternyata keluar dari sana tidak semudah yang dibayangkan, di mana Bayan dan Ting He kembali dihadang oleh Yanling yang ternyata masih hidup. Memanfaatkan kondisi Bayan yang terluka parah, Yanling berniat menghabisinya menggunakan kapak andalannya. Beruntung Zheng Wu datang tepat pada waktunya, dan ia pun berhasil menyelamatkan Bayan yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak. Di tengah kondisinya yang masih tidak sadarkan diri, Bayan kembali teringat pada tragedi paling kelam dalam hidupnya. Ia teringat bagaimana anak dan istrinya dibunuh secara keji di depan matanya. Saat pelaku menembak sang istri, amarah Bayan memuncak hingga ia pun tersadar dari pingsannya dan langsung mengamuk. Setelah siuman, Zheng Wu menceritakan bagaimana ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Bayan dan Ting He. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sempat berobat ke dokter hewan dan menginap di hotel yang berada tidak jauh dari sana. Dan dari petunjuk itulah, Zheng Wu berhasil melacak mereka. Selain itu, Ting He juga sempat menelpon Luping. Dan berkat sinyal GPS dari ponsel tersebut, Zheng Wu akhirnya bisa menemukan lokasi mereka dengan mudah. Meski kondisinya belum pulih, Bayan tetap bersikeras ingin mencari Ying Hao. Namun melihat kondisi Bayan, Ting He mencoba membujuknya agar membiarkan Zheng Wu saja yang mencari ayahnya. Namun Bayan justru berpikir negatif pada usulan itu. Ia mengira Ting He selama ini hanya memanfaatkannya. You were not against me when I saved you from mob. You used me from the beginning. Since you have a new position. Di momen itu Bayan akhirnya menceritakan kisah tentang istrinya yang telah bekerja di perusahaan milik ayah Ting He selama 8 tahun. Namun suatu hari ia mulai merasa ada yang aneh dengan sikap sang istri. Hingga tak lama kemudian, istrinya tewas dibunuh oleh salah satu pegawai Ying Hao. Setelah menyelidiki kasus tersebut, Bayan meyakini bahwa pembunuhan itu merupakan perintah Ying Hao. Pasalnya sang istri memiliki bukti bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penyelundupan barang haram. This is the flat die. He's contained the evidence. And for this, he killed my family. Tak berselang lama kemudian, Luping tiba di sana bertujuan untuk membawa Ting He pulang. Namun, Ting He menolak ajakan itu. Ia mengaku tidak lagi mempercayai siapapun karena ia curiga ada seorang pengkhianat yang juga terlibat dalam penyelundupan narkoba di perusahaan ayahnya. Dan yap, dugaan Ting He bahwa Lupinglah yang berkhianat ternyata benar. Ting He dan Luping pun langsung dibawa oleh anak buah Clay untuk dijadikan sandera demi mengintimidasi Ying Hao. Sementara itu Zheng Wu yang hendak akan dieksekusi oleh salah satu anak buah Clay, beruntung diselamatkan oleh Bayan yang muncul secara tiba-tiba. Sementara itu di markas, Clay membahas terkait pengiriman narkobanya yang terlambat hingga membuat semua kliennya menunggu kiriman tersebut dengan rasa cemas. Demi mempermudah negosiasinya, Clay membawa Ting He ke hadapan Ying Hao agar Ying Hao mau menandatangani kesepakatan yang sebelumnya sudah dibicarakan. Dan tanpa berpikir panjang, Ying Hao langsung menandatangani dokumen tersebut demi keselamatan putri semata wayangnya itu. Sementara itu Tai Long membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menjelaskan bahwa orang yang telah menggagalkan transaksi sekaligus menghilangkan barang haram mereka adalah Bayan, di mana ia meyakini bahwa Bayan bukanlah orang biasa. Dan selama ini Bayan diam-diam melindungi putri Ying Hao hanya untuk menunggu kesempatan untuk membunuh Ying Hao sebagai aksi balas dendamnya.
Menjelang sore, Bayan bersama Zheng Wu akhirnya tiba di markas Clay. Sesampainya di sana, mereka dengan mudah melumpuhkan seluruh anak buah Clay yang berjaga di sekitar markas. Di tengah baku tembak, Zheng Wu meminta Bayan untuk segera mencari keberadaan Ting He, sementara dia akan tetap bertahan untuk membersihkan markas dari sisa-sisa anak buah Clay. Tak lama kemudian, Bayan akhirnya menemukan Ting He yang disekap bersama ayahnya. Di sana, Tai Long telah menunggu kedatangannya. Mengetahui bahwa Bayan ingin membalas dendam atas kematian istri dan anaknya, Tai Long sengaja memberikan sebuah pistol agar Bayan bisa langsung membunuh Ying Hao saat itu juga. You game suck.有点意思。Bayan dibuat sedikit kerepotan ketika melawan Tai Long, mengingat dia juga merupakan seorang ahli bela diri Muay Thai. Di tengah pertarungan, Tai Long pada akhirnya mengakui sekaligus mengungkap fakta yang sebenarnya bahwa dialah orang yang telah membunuh keluarga Bayan, bukanlah Ying Hao. Mendengar hal itu, Bayan pun terlihat begitu sangat marah. Dengan cepat ia segera kembali berdiri dan langsung menyerang Tai Long dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Namun hal itu justru membuatnya semakin terpojok, sampai akhirnya Zheng Wu datang membantu dan menyelamatkannya. Berkat bantuan dari Zheng Wu dan Ting He, akhirnya Bayan dapat mengalahkan Tai Long meskipun dengan keadaan sempoyongan dan melampiaskan dendam yang selama ini menghantuinya. Setelah semuanya berakhir, Bayan menghampiri Lu Ping yang masih disekap di salah satu ruangan. Di sana, Bayan menginterogasi Lu Ping untuk mengetahui alasan dibalik pengkhianatannya terhadap Ying Hao, sekaligus keterlibatannya dalam kematian istri dan anaknya Bayan. Di momen itu, Lu Ping mengaku bahwa selama ini ia hampir berhasil menguasai seluruh perusahaan milik Ying Hao. Namun semua rencananya berantakan setelah Bayan tanpa sengaja ikut campur dan menggagalkan seluruh aksinya. Lu Ping juga mengakui bahwa istri Bayan terpaksa disingkirkan karena dianggap mengetahui terlalu banyak dan berpotensi menggagalkan rencananya. Setelah itu, Lu Ping berusaha melemparkan seluruh kesalahan kepada Ying Hao. Menurutnya semua ini terjadi karena tekanan dan perintah dari Ying Hao. Namun Bayan kemudian menunjukkan surat pengalihan saham yang telah disiapkan Ying Hao. Melihat surat tersebut, Lu Ping pun langsung terkejut, di mana ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ying Hao sebenarnya telah berniat menyerahkan kepemilikan saham perusahaan kepadanya. Dan film pun selesai.你最爱吃的泰式炒饭，再去公司热热就行。